Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menyertai dan menolong kami dalam segala aktivitas kami. Kami bersyukur untuk keberadaan kami saat ini. Semuanya ini karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Jamah hati kami. Bentuk kami Tuhan dengan firman-Mu, supaya kami menjadi semakin sempurna seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Tertulis demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud sebenarnya punya banyak alasan untuk tidak menghadapi Goliat. Pertama, karena bukan tanggung jawabnya untuk melawan musuh, sebab ia bukanlah bagian dari pasukan prajurit Israel. Daud saat itu hanya sedang membawa bekal makanan untuk kakak-kakaknya. Dia bisa memilih cuek dan tidak peduli dengan keadaan yang dialami oleh saudara-saudaranya. Kedua, Goliat terlalu besar, bagaikan raksasa dibandingkan dengan ukuran badannya. Dan Goliat membawa perlengkapan perang yang lengkap, yang sangat membahayakan. Ketiga, secara hitung-hitungan, Daud tidak mempunyai kemungkinan untuk menang. Tapi saudara, Daud dengan berani menawarkan dirinya untuk melawan Goliat. Ada 3 sikap mental Daud yang dapat kita teladani, yang hendaknya kita miliki juga dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kita. Mungkin persoalan yang kita hadapi sangat besar, bagaikan Goliat, tapi mari kita miliki 3 sikap mental pemenang berikut ini. Yang pertama, tidak takut dengan masalah sebesar apapun. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, "Janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Dan dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, "Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah kita boleh saja sebesar gunung dan nampaknya menakutkan, tapi mari miliki hati yang kuat dan teguh. Jangan ciut dan jangan takut melihat masalah yang besar. Taklukkan rasa takut kita dengan bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, percaya kepada kemampuan Tuhan. Dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Secara hitung-hitungan, kemampuan Daud sangat kecil dibandingkan Goliat. Dan seringkali saudara begitu juga yang terjadi dengan kita. Dibandingkan dengan masalah yang kita alami, kekuatan kita tidak seberapa. Dan masalah kita nampaknya begitu luar biasa besarnya. Tapi walaupun demikian saudara, percayalah kepada kemampuan kuasa Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan dapat memutarbalikkan keadaan dan memberikan kita kemenangan. Yang ketiga saudara, bertindak dengan iman menghadapi persoalan. Dalam Yosua 23 ayat yang ke-10 dikatakan, "Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu." Saudara yang terkasih, jangan mundur dan kalah dengan keadaan. Bertindaklah saudara, majulah hadapi setiap persoalan dengan iman. Tuhan yang berperang bagi kita dan memberikan pertolongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hadapi setiap masalah dengan apa adanya kita. Hadapilah semuanya dengan berdoa, berharap kepada Tuhan, dan hadapi itu semua bukan dengan kebimbangan, tapi dengan iman. Walaupun kita tidak kuat, saudara,
tapi Tuhan memberikan kita kekuatan. Mungkin kita tidak sanggup, tapi Tuhan memberikan kita kesanggupan. Dan sekalipun kita tidak mampu, Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama tertulis, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin kelihatannya tidak ada harapan dalam persoalan-persoalan kita, saudara. Tapi yakinlah bahwa dengan iman kita bisa menghadapi semuanya dan pertolongan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, miliki sikap pemenang karena Tuhan ada di pihak kita. Dia membela dan menolong kita dalam setiap pergumulan hidup dan dalam segala perkara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami untuk senantiasa percaya dan berharap kepadamu. Seringkali ya Tuhan, masalah-masalah dalam kehidupan kami membuat kami lemah, membuat kami takut dan ingin mundur. Keputusasaan membuat kami seringkali ingin menyerah. Tapi kami percaya hari ini, saat ini, firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Engkau ada beserta dengan kami, memberikan kami kekuatan dan kemenangan. Kuatkanlah setiap kami ya Tuhan, dan tambahkan iman percaya kami kepadamu, sehingga kami tidak takut dengan masalah apapun yang kami hadapi. Tapi sebaliknya kami percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan sanggup menolong kami, sebab bagi-Mu ya Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami yakin ya Tuhan, kami akan melihat kemenangan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami semua dalam istirahat kami di malam hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang sakit, jamah dan sembuhkan ya Tuhan. Berikan kesehatan yang sempurna. Kuatkanlah yang lemah, bangkitkanlah semangat yang berputus asa, dan lepaskanlah ya Tuhan yang terikat dan terbelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Roh-roh jahat, kuasa setan iblis Tuhan hancurkan dengan kuasa-Mu. Dan bagi yang sedang mengalami masalah dan persoalan, kami berdoa agar Engkau ya Tuhan melimpahkan kekuatan-Mu, memberikan jalan keluar dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.